Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dia akan juga mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari seni tilawah Al-Quran, atau lebih dikenal dengan tarannum Al-Quran. Tarannum Al-Quran ini sudah mendarah daging, bukan hanya di kalangan kita para qari Quran, tapi juga qari Quran di seluruh dunia. Baik, bagaimana saya lanjutkan kembali bagaimana Allah menggambarkan bahwasannya melalui Rasulullah SAW, hiasilah bacaan Al-Quranmu dengan suara yang indah, suaramu yang indah. Baik para pecinta dan pemirsa sahabat-sahabat Al-Quran, tarannum Al-Quran ini telah lama muncul, diawali dari Jazirah Arab. Bagaimana lagu-lagu Al-Quran ini dahulunya masih belum terkumpul dengan baik, diawali dengan munculnya para qori-qori dari Timur Tengah yang mereka membaca Al-Quran secara tarannum tapi tidak teratur lagunya, sehingga dalam kesempatan tersebut maka orang-orang yang mempelajari tarannum ataupun seni baca Al-Quran ini mengatakan, ayo kita belajar ke negeri seberang, itu ada lagu yang bagus, seni baca Al-Quran yang bagus, sehingga megahlah, artinya terinfolah kepada para daerah-daerah bahwasannya ini ada di suatu tempat. Misalnya ada seorang syekh yang tinggal di Hijaz, dia membacakan lagu atau suaranya dengan bagus sehingga terkenalah dengan lagu Hijaz, yaitu tempat daerah asalnya dia membaca. Tarannum Al-Quran ini awal-awal itu berjumlah lagunya ada 121 lagu. Tetapi setelah para jumhur ulama Quran mengumpulkan bahwasannya dari sekian banyak lagu tersebut hanya 7 lagu yang dapat dikumpulkan. Jadi dalam musabaqah ini 7 lagu ini dikembangkanlah menjadi yang mutawatir, ya. Dapat dikatakan bahwasanya 7 lagu ini yang mutawatir, bahkan dipergunakan di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi mulai daripada tingkat kecamatan, tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan di MTQ internasional. Para pemirsa, para pencinta seni baca Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan mempraktekkan dari beberapa lagu tersebut. Insyaallah kita akan mengawali dari 7 lagu tersebut
yaitu lagu Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ras, Sika, dan Jiharkah. Saya ulangi, ada 7 lagu yang sudah mutawatir. Artinya lagu ini sudah diakui oleh seluruh dunia. Yang pertama lagu Bayati, lagu Soba, yang ketiga lagu Hijaz, yang keempat lagu Nahwan, yang kelima lagu Ras, yang keenam lagu Sika, dan yang ketujuh adalah lagu Jiharkah. Setiap lagu-lagu ini ada cabang-cabang penjabaran daripada tiap-tiap lagu. Misalnya lagu Bayati ini ada lagu Bayati nada pertama, nada kedua, nada ketiga, Bayati Usaini, Bayati Jawab, Bayati Syuri, dan Bayati Jawab Syuri. Begitu juga dengan lagu-lagu yang lain, ada penjabaran-penjabarannya. Baik para pemirsa, mungkin itu awal daripada perkenalan lagu-lagu tarannum Al-Quran. Insyaallah kita akan mulai dengan praktek. Kita bisa buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah 217 sampai dengan selesai. Surah Al-Baqarah ayat 217. Kita akan praktekkan bagaimana cara membaca lagu Bayati. Kita awali dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan dalam membaca ta'awuz dan basmalah ini sesuai dengan kekuatan dan kemampuan suara. Karena jika tinggi kita bawa ta'awuz ataupun basmalah, maka akan semakin lama semakin tinggi terus nadanya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan suara dan tinggi vokal suaranya. Misalnya nanti pada saat kita awali dengan serendah mungkin ya, usahakan supaya tidak ketinggian nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الشهر
الحرام قتال فيه. Kembali kita ulangi di surah Al-Baqarah ayat 217. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Itu lagu Bayati langsung masuk nada kedua, ya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Kita bawanya supaya mudah diikuti nanti bagi para pecinta Al-Quran. Kita ambil potongan-potongan ayatnya tidak terlalu panjang, ya, sehingga dapat disesuaikan dengan nafas nantinya. Jadi pada saat kita awali setelah ta'awuz basmalah, kita baca dengan bayati nada kedua. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah. Ini masuk daripada Bayati Husaini atau lebih dikenal dengan Bayati Prajawab, menjelang jawab daripada lagu Bayati. Kita ulangi kembali. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah. Jadi ini merupakan lagu Bayati Husaini. Nanti para pendengar, para pemirsa, serta para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, agar dapat menyimak dan melihat bagaimana cara membaca Tarannum Al-Quran dengan lagu Bayati di surah Al-Baqarah ayat 217 bagi yang baru bergabung di channel ini. Kembali kita ulangi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah.
Selanjutnya kita masuki pada lagu Jawa, lagu Bayati Jawa. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Perlu diingat kepada seluruh para pecinta Al-Quran bahwasanya tarannum ataupun seni baca Al-Quran yang kita bacakan ini harus mengikuti aturan-aturan pada kaidah ilmu tajwid, sehingga bacaan yang kita bacakan ini bisa sempurna. Saya ulangi sedikit. Wasaddun, ya dun itu tanwin berjumpa dengan huruf ain, a, maka dibaca tidak dengung, yaitu hukum bacaan izhar, jelas. Wasaddun, ya bacaan izhar, jelas, tidak berdengung. Selanjutnya an, nun mati berjumpa dengan sa, huruf sin, maka dibaca dengung, yaitu hukum bacaannya adalah ikhfa. Sabilillahi wa kufrum bi. Ya. Tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iklab, maka dibaca dengung. Bihi wal masjidil haram. Jadi dari nafas satu potongan ayat wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram, maka ada dua tempat yang dengung, satu tempat yang tidak berdengung. Kita ulangi ya. Wasaddun an sabilillahi wa bihi wal masjidil haram. Itu Bayati Jawa. Selanjutnya kita lanjutkan kembali potongan ayatnya, masuk pada Bayati Syuri atau penggabungan dengan Bayati Jawab Syuri. Wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah. Itu Bayati terakhir daripada yang merupakan Bayati Syuri atau Jawab Syuri. Diperhatikan tajwidnya kembali. Wa kufrum dengung, iklab, bihi wal masjidil harami wa huruf kha mati, jelas bunyinya, kha huruf tenggorokan, wa ikhraju ahlihi minhu, nun mati berjumpa dengan ha, maka dibaca tidak dengung. Hukum bacaannya adalah
izhar. Akbaru ain, nun mati berjumpa dengan huruf dal, maka dibaca dengung atau gunnah. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Indallah. Ya, kita ulangi kembali. Wa qur'an bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar bisa dicoba-coba ya bagi para pecinta Al-Quran. Suaranya disesuaikan. Yang penting ilmu tajwidnya dikedepankan. Setelah itu baru diikuti oleh taranum ataupun lagu daripada Al-Quran. Itu selesai. Lagu bayati selesai. Itu ada yang pertama tadi, langsung kita masuki bayati nada kedua. Setelah itu masuk daripada bayati Husaini. Yang kedua itu penggabungan daripada dengan nada yang ketiga. Selanjutnya bayati Husaini, bayati jawab, serta bayati syuri gabungan dengan bayati jawab syuri. Mungkin dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk lagu bayati ini durasinya mungkin hanya kalau kita baca dalam musabaqah tilawatil Quran itu mungkin durasinya sekitar 3 atau 4 menit ya. Karena kalau dalam musabaqah tilawatil Quran itu lagu bayat ini lagu wajib yang wajib dibaca oleh seluruh para qari dan qari'ah yang akan tampil pada musabaqah, baik itu mulai dari tingkat kelurahan ataupun kecamatan, tingkat kota atau kabupaten kota, serta tingkat provinsi, nasional, bahkan di internasional. Saya ulangi sekali lagi ya. Baik, bayati syurinya penggabungan dengan jawab syuri. Wa qur'an bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi banyak model gaya daripada tiap-tiap cabang lagu ini. Mungkin ini salah satu daripada model gaya daripada jawab syuri ya. Kalau kita bacakan dengan model yang lain ada juga, tapi yang intinya finishing akhir daripada lagu jawab syuri ini harus sempurna. Jangan sampai false ataupun sumbang. Ini tadi model gaya pertama. Ada model yang lain.
dengan gaya ujung yang berbeda sedikit daripada yang model yang pertama. Selesai ya di lagu Bayati. Kita ayatnya masih panjang ini. Ada sekitar 3 atau 4 baris lagi. Baru selesai di ayat 217. Kita lanjutkan ke lagu yang kedua. Lagu Hijaz. Ya. Kita masuk ke lagu Hijaz. Kita ulangi di bayati sedikit di ujungnya supaya ikut ya tun suaranya, ikut dan begitu kita selesai bayati masuk ke awal daripada Hijaz. Ya, ayatnya pendek, potongan ayatnya sangat pendek. Jadi harus disesuaikan ya. Sehingga kalau disambung terlalu jauh wakaf berikutnya. Jadi kita potong saja di wakaf yang pertama. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Lagu Hijaz ini ada tingkatannya. Yang pertama pengantar Hijaz atau lebih dikenal dengan Hijaz asli. Ya, Hijaz asli. Setelah itu masuk berikutnya Hijaz qar. Hijaz qar atau Hijaz pertengahan. Setelah itu baru masuk pada Hijaz qarqur atau Hijaz jawab Hijaz yang paling tinggi. Dalam musabaqah biasanya ini 3 tingkatan ini yang dibawakan, yaitu pengantar Hijaz atau Hijaz asli. Setelah itu Hijaz pertengahan atau Hijaz qar. Selanjutnya Hijaz yang paling tinggi ataupun jawab Hijaz dinamakan dengan Hijaz qarqur. Tapi ada juga sebagian para qari dan qari'ah yang membaca satu lagi Hijaz qur, yaitu suara rendah yang paling terakhir. Tapi ini jarang dibawakan dalam musabaqah baik di tingkat awal sampai ke tingkat nasional. Kembali saya ulangi Hijaz asli atau pengantar Hijaz. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, ini
Bagaimana kita bisa mengatur makam lagunya sehingga bisa sempurna, tidak sumbang dan tidak menyalahi daripada aturan ilmu tajwid. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada Hijaz Qaf. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Ya. Kita bawakan barusan yang sangat standar daripada lagu Hijaz Qaf, walaupun ada banyak model ya. Ada yang lain, ada yang turun di tengah, ada yang naik di tengahnya sehingga lebih menekankan untuk power suaranya. Misalnya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kembali kita lihat ilmu tajwidnya. Wala yazalu la yuqatilunakum, mim mati berjumpa dengan huruf ha, maka dibaca tidak dengung. Ya, dibaca tidak dengung. Karena yang dengung untuk hukum mim mati cuma dua, apabila berjumpa dengan dua huruf, salah satunya yaitu ba dan mim. Mim mati berjumpa dengan salah satu huruf ini maka dibaca dengung, yaitu mim dan ba. Selain itu dibaca tidak dengung. Hatta yaruddukum, mim mati berjumpa dengan a, kembali tidak dengung, atau dalam hukum tajwid dinamakan dengan izhar syafawi. An mim mati berjumpa dengan da, seperti di atas tadi, hukumnya ikhfa dibaca dengung. Dinikum, mim mati berjumpa dengan alif dibaca tidak dengung. Inistata'u, inistata'u. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Itu adalah lagu Hijaz Qaf. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut jawab Hijaz, atau yang ketiga, nada yang ketiga daripada lagu Hijaz, yaitu Hijaz Qarqur.
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Kita bacakan, kita potong ya ayatnya ya, supaya nantinya para pecinta Al-Quran bisa mengikuti sesuai dengan nafas, sehingga tidak mencuri-curi nafas dalam membaca Al-Quran. Ya, tadi lagu Bayati, lagu Hijaz Qarqu. Kita ulangi sekali lagi. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Wa may, nun mati berjumpa dengan ya, dibaca dengung. Idgham bi gunnah atau ma'a gunnah. Yartadid minkum, ikhfa dengung juga. Kumya yang tidak dengung, idhar syafawi. An kembali dengung. Dinihi fayamut wa huwa kafir. Ya. Kafir, wakafnya, maka pembacaan fir dibaca dengan tarqiq, yaitu tipis ya, tidak boleh dibaca dengan kafir, tapi wa huwa kafir, wa huwa kafir, fir. Bentuk mulut jangan diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas kafir, maka itu sudah menyalahi kaidah daripada ilmu tajwid, maka dibaca wa huwa kafir, tipis. Ya, selesai ya di lagu Hijaz. Kita masuk satu lagu lagi untuk pembelajaran pada hari ini. Mungkin hanya 3 lagu yang kita pelajari dulu. Kita masuk kepada lagu Nahawan, ya, lagu Nahawan. Sayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Itu merupakan lagu pengantar Nahawan, ya, pengantar Nahawan. Jadi lagu Nahawan ada beberapa cabang juga. Yang pertama pengantar Nahawan, jawab Nahawan, dan ada jawabul jawab daripada lagu Nahawan. Tapi ada juga sebagian dari para qari qiraah membaca dengan 2 kali nafas, yaitu pengantar dan jawab Nahawan. Nanti ada yang namanya nakris, gunsya, dan juga qomal. Tapi penamaan ini tidak hanya mesti di qomal, tidak mesti di lagu Nahawan, bisa juga dipasang di lagu-lagu yang lain. Itu bahagian daripada
seni baca Al-Quran, artinya cabang-cabang gaya daripada tarannum Al-Quran. Baik para pemirsa, kita ulangi sekali lagi daripada lagu tarannum, lagu Nahawan. Baik, pada lagu Nahawan kita ulangi kembali. Sayamut wa huwa kafirun sa'ulaika habitat a'malukum fid dunya wal akhirah. Ya, selanjutnya kita masuki pada jawab Nahawan. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu merupakan nada yang kedua kepada Nahawan. Kalau ujungnya kita bawa model demikian, maka diminta untuk dibacakan, diselesaikan pada jawab Nahawan yang berikutnya. Kita ulangi ya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, itu baik lagu Nahawan nada yang kedua. Kembali ilmu tajwidnya kami ingatkan, wa ula ya itu mad wajib, maka dibaca tidak boleh kurang daripada 2 alif setengah atau 5 harkat. Selanjutnya pada ashabun nar itu ghunnah ya, wajib ghunnah, tasdid pada huruf na atau huruf nun, maka wajib dengung. Hum fiha, hum tidak dengung, tidak dengung atau idhar syafawi. Hum fiha khalidun, hum fiha khalidun. Baik, kita jawab lagu Nahawannya, kita selesaikan ya, kita selesaikan dengan Nahawannya pada nada yang ketiga atau yang terakhir. Kita ulang aja ayatnya sedikit ya, supaya tidak panjang. Wa
Ya, para pecinta Al-Quran itu merupakan lagu jawab nahawan. Ya, jadi seorang qari atau qari'ah ini modal utama adalah suara, ya. Bagaimana suara bisa dilatih supaya bisa suara tinggi. Dengan dilatih, insya Allah itu perlahan, tapi pasti insya Allah akan meningkat suaranya. Untuk berlatih itu boleh diutamakan di pagi hari, yaitu boleh setelah salat subuh di awal-awal pagi, sehingga tipe suaranya modal suaranya akan meningkat. Di samping juga dengan olahraga, yaitu dengan berlari pagi ataupun olahraga lain yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga akan menjadikan suara kita menjadi lebih baik nantinya dalam kapasitas untuk daya tahan. Saya ulangi kembali untuk jawab nahawan. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, baik. Mungkin untuk di pagi ataupun menjelang siang yang berbahagia ini, untuk 3 lagu dulu ya kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang tadi kembali saya ulangi, lagu Bayati yang sudah kita pelajari, Bayati, Hijaz, dan lagu Nahwan. Sebelum kita selesaikan, ya, jadi kembali saya ingatkan bagaimana seorang qari dan qari'ah itu ataupun para pencinta tarannum Al-Quran dapat mempelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, yaitu bagaimana ilmu tajwidnya dikedepankan, sehingga setelah tepat daripada bacaan ilmu tajwidnya baru dihiasi dengan tarannum Al-Quran ataupun seni baca Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan Bayati, diawali dengan Bayati nada kedua, penggabungan pada nada ketiga. Setelah itu Bayati Husaini, dilanjutkan kepada Bayati Jawab, dan ditutup terakhir lagu Bayati dengan Bayati Syuri ataupun Jawab Syuri. Selanjutnya telah kita bacakan juga lanjutan lagu berikutnya, yaitu lagu Hijaz, diawali dengan Hijaz asli atau pengantar Hijaz. Setelah itu kepada lagu Hijaz pertengahan atau Hijaz Qar, dan ditutup dengan lagu Hijaz dengan Hijaz Qarqur atau jawab Hijaz yang paling tinggi. Masuk pada lagu yang ketiga, tadi sudah kita bacakan juga lagu Nahawan. Kita awali dengan pengantar Nahawan, yaitu Nahawan asli. Masuk kepada jawab pengantar daripada Nahawan, dan kita tutup Nahawan yang ketiganya dengan jawab Nahawan daripada pengantar lagu Nahawan. Mungkin untuk kali awal perdana ini
nantinya para pencinta Al-Quran dapat mengulang kembali di surah Al-Baqarah ayat 217. Baik, sebelum saya tutup, kita tutup dulu lagu nahwanya dengan lagu Bayati penutup atau lagu Bayati. Dikatakan Bayati penutup ini karena kan dalam perkembangannya supaya mudah diingat oleh para pencinta Al-Quran. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul Ya, baik. Selesai kita hari ini pembelajaran daripada tilawah Al-Quran, seni baca Al-Quran, tarannum Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap nantinya ada mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar daripada para sahabat, para pencinta Al-Quran. Insyaallah di lain kesempatan kita akan sambung kembali dengan waktu dan hari yang sama. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Doa saya untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan selalu dalam diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk pertanyaan boleh disambung, Ustadz? Boleh, mungkin sekitar 10 menit boleh ya? Baik. Silahkan yang ada yang mau bertanya. Sebentar, Ustadz. Nah, ini Ustadz ada request, ada pertanyaan Ustadz nih. Yang pertama, ini ada Riza dari Bekasi ingin bertanya, gimana caranya agar bisa mengatur nafas dengan baik, Ustadz? Terus kemudian sama yang kedua juga tips supaya nafasnya kuat ketika mengaji. Terus yang terakhir ini Ustadz ada request untuk praktek kombinasi Bayati 2 dan 3, Ustadz. Itu mungkin Ustadz. Ya, baik. Kita berikan jawaban daripada pertanyaan saudara Riza ya dari Bekasi. Sama Firial. Sama siapa? Firial, Ustaz. Firial di Bekasi ya. Baik, untuk yang pertama dan yang kedua ini kita gabungkan penjawabannya, yaitu masalah pengaturan nafas. Bagaimana nafas supaya panjang dan juga daya tahan nafas ini lebih baik daripada sebelumnya. Metode yang pertama adalah itu olahraga secara fisik, itu olahraga. Kita perlu merutinkan olahraga, apakah dengan maraton atau dengan permainan olahraga yang membutuhkan fisik yang kuat sehingga rongga daripada paru-paru kita ini bisa lebih kuat daya tahannya, yaitu dengan latihan fisik, yaitu berupa olahraga, baik itu dengan lari maraton, tapi jangan dipaksakan ya, secara perlahan-lahan sehingga di hari-hari berikutnya bisa ditingkatkan. Atau dengan permainan, dengan bermain
badminton ataupun olahraga-olahraga yang membutuhkan keringat yang menguras keringat yang banyak. Itu yang pertama, latihan fisik. Sedangkan latihan dari segi pembacaan Al-Qur'annya ini yang pertama sangat diharamkan untuk para pembaca Al-Qur'an ini dalam belajar untuk mencuri nafas. Tapi cara pengaturannya itu nafas dihisap dengan hidung, ya. Itu dia begini. Dan penghisapan nafas dengan hidung ini bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali, seberapa sanggup daripada para pembaca Al-Quran. Misalnya begini. Setelah itu ditahan di bagian perut, ya. Jadi perut ini harus kuat. Jadi untuk kuat perut ini adalah perlunya latihan fisik, yaitu dengan olahraga lari pagi ataupun olahraga yang membutuhkan otot-otot perut ini supaya kuat. Sehingga ditarik nafasnya, ditahan, baru dibaca. Dikeluarkan secara perlahan. Dan cara pembacaan ayat Quran ini ataupun potongan-potongan ayat Quran ini setiap qori dan qari'ah ataupun para pembaca ini tidak boleh bahasanya terlalu manja, ya. Begitu nafasnya habis, jangan langsung dilepaskan, ya. Tetapi diusahakan tetap ditahan walaupun suaranya telah hilang. Saya contohkan, ya. Misalnya begini, saya baca secara murattal saja. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. Ya, baru dilepaskan. Setelah tak sanggup ditahan lagi, baru dilepaskan. Setelah itu diulang kembali, secara otomatis ini nafas yang kedua akan lebih panjang daripada yang pertama. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat nafas pertama kita tahan di ujung, maka secara otomatis rongga paru-paru kita akan mengembang. Sehingga hisapan nafas pada saat bacaan yang kedua akan lebih banyak tertampung daripada bacaan yang pertama. Begitu juga yang kedua, begitu habis nafasnya di ujung, maka jangan dilepas, ditahan dulu, sehingga pada saat rongga paru-parunya kembali membesar, ya, meluas, artinya terbuka, sehingga pada tahapan bacaan yang ketiga maka nafasnya akan lebih banyak tertampung. Begitunya seterusnya, ya, biasanya sampai keempat sampai yang kelima. Insya Allah itu akan nafas akan lebih panjang daripada awal-awal. Dengan syarat tidak boleh mencuri nafas di tengah-tengah ayat, ya, tidak boleh mencuri nafas di tengah-tengah ayat. Baik, itu metode yang kita berikan untuk supaya nafas bisa lebih panjang. Soal yang terakhir tadi, bagaimana penggabungan daripada lagu Bayati nada yang kedua dengan nada yang ketiga. Baik, kita contohkan. Kalau nada yang kedua, kita contohkan. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Ya. Jadi itu tidak ada penggabungan. Yang penggabungan di menjelang akhirnya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Jadi di akhir itu selesai kedua, masuk ya, itu yang ketiganya. Jadi usahakan jangan sampai false ataupun sumbang ya pada saat pengucapan daripada penggabungan daripada bayati nada kedua dan nada ketiga. Ya. Nada pertama, nada kedua dan nada ketiga penggabungan jangan sampai sumbang. Baik, itu mungkin tiga pertanyaan tadi yang ditanyakan dari saudara Ria dan Farial di edukasi. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan nantinya sehingga nafasnya serta daya tahan tubuhnya dalam membaca Al-Quran ini bisa lebih baik. Insya Allah dengan usaha bersama, usaha giat, usahakan latihan minimal 1 hari sekali. Insya Allah ini bacaan Al-Qurannya serta tarannum Al-Qurannya akan bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin satu pertanyaan lagi ataupun kita selesaikan. Ada Ustadz ini satu lagi dari Husnul Ustadz sama Ega. Yang satu bilang suaranya serak Ustadz, jadi suka sesak napas kalau mengaji. Itu gimana cara mengaturnya? Yang kedua sengau Ustadz karena tenggorokan dan hidungnya banyak lendirnya katanya Ustadz. Nah, kalau begitu gimana Ustadz? Yang pertama menyangkut dengan daya tahan suara ya, serak. Ini metode awalnya adalah setiap para qari dan qari'ah ataupun pencinta Al-Quran ini dalam membaca Al-Quran ini ada beberapa tipe pita suara yang kadang-kala daya tahannya tidak lama. Ada bahkan hanya daya tahannya suaranya bisa hanya 10 atau 5 menit. Ada yang sampai setengah jam. Bahkan kalau syekh-syekh Mesir itu bisa daya tahannya 1 jam sampai 2 jam. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kenapa suara cepat ini serak. Nah, ini yang pertama adalah dari sisi konsumsi makanan. Hampir rata-rata dapat kita pastikan bahwasannya para qari dan qari'ah dan para pecinta Al-Quran ini diusahakan menghindari makanan-makanan yang berlemak terlalu tinggi dan juga makanan-makanan yang berminyak ya, sehingga dapat membuat kotor di tenggorokan. Di samping juga kadang-kala model tipe suaranya tidak boleh mengkonsumsi yang dingin ataupun es ya, kecuali bagi para qari-qari'ah yang sudah memang daya tahan suaranya sudah bagus, mungkin tidak masalah. Tapi bagi para pemula ini hindari makanan-makanan yang dingin ataupun berlemak tinggi dan berminyak yang terlalu banyak.
sehingga dapat mengganggu tenggorokan pita suaranya. Dan jika ini belum teratasi, maka untuk tahap berikutnya ini harus diperiksakan ke dokter. Mungkin ada kendala apa di tenggorokannya, ataupun ada sebab-sebab yang lain yang harus diobati secara medis. Setelah itu, baru setelah itu teratasi secara medis ataupun ke dokter, baru kita praktekkan metode hindari beberapa macam makanan atau minuman yang tidak baik dari para awal-awal pemula dari pembaca Al-Quran. Tadi satu lagi pertanyaannya, berlendir, Ustaz. Lendir ya. Ini sama juga sebenarnya. Seorang yang terganggu di pita suara ini sebab-sebabnya mungkin dari faktor makanan, ya. Sama jawabannya seperti serak tadi ya. Kalau melendir itu hindari daripada makanan dingin ataupun minuman dingin, makanan yang terlalu banyak minyaknya dan lemak yang tinggi, sehingga insya Allah diperbanyak makanan ataupun sayur-sayur ya untuk di awal, sehingga ini bisa teratasi daripada tenggorokannya. Setelah itu jika juga belum ada perubahan, ya kita harus ke dokter berobat secara medis. Mungkin ada kendala-kendala sesuatu yang harus diobati secara medis, dan ini dokter yang tahu bagaimana pengobatannya. Di samping ada pengobatan gurah ya. Ini biasanya pengobatan tradisional yang ada di kampung-kampung, itu untuk melendirkan ataupun mengeluarkan lendir-lendir yang ada di hidung. Dan ini metode ini agak sedikit merasakan kesakitan. Ya, tapi diusahakan dulu berobat secara medis. Insya Allah setelah ikuti petunjuk daripada dokter, terutama dokter spesialis yang bagian tersebut, yaitu bagian hidung dan tenggorokan, baru dilaksanakan metode-metode yang saya sampaikan tadi. Mungkin ini saja jawaban terakhir daripada pertemuan kali ini. Baik, kita selesaikan ya. Baik, Ustaz, betul, jazakallah khair. Ditutup baik, lagi aja, Ustaz. Baik, terima kasih daripada seluruh pemirsa dan juga pecinta Al-Quran. Saya akhiri untuk pagi ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di hari dan jam yang sama di minggu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.